As-saburu sabar bermasa berengse sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ikhwanil kiram, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Malam ini saya akan menerangkan salah satu hadis dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, hadis yang ke-44. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladatu. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim, atau rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya ar-radha'ah, persusuan, tuharrim, mengharamkan, ma tuharrimul wiladah, apa-apa yang diharamkan karena nasab. Mana lihat di sini nasab di sini. Karena kalau asal artinya karena melahirkan, maknanya karena nasab. Hadis ini dari Bukhari Muslim dengan lafaz seperti ini. Imam Muslim sendiri punya riwayat lain dari Urwah, dari Aisyah juga, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yahrumu minar radha'i ma yahrumu minan nasab. Haram dikarenakan persusuan apa-apa yang diharamkan, seperti apa-apa yang diharamkan karena nasab. Jadi pakai nasab kan, tidak pakai al-wiladah. Jadi mana al-wiladah tadi itu, ma tuharrim al-wiladah itu sama dengan yang diharamkan karena nasab. Al-Imam Ibnu Rajab berkata bahwasanya ulama sepakat, ijma' ulama mengamalkan, mempraktekkan hadis ini secara umum, bahwasanya segala yang berkaitan dengan persusuan itu sama saja dengan hukumnya, sama dengan nasab. Itu sudah ijma' ulama. Mungkin supaya lebih jelas, beliau nyinggung juga hanya wal nadhkur al muharramat minan nasab kullahunna hatta yu'lam bidzalika ma yahrum minar radha. Saya ingin menyampaikan kepada ikhwan semuanya ayat Al-Qur'an. Karena di ayat Quran itu, di surat An-Nisa ayat 23, kata-kata rodok ini disebutkan hanya satu saja yang berkenaan dengan susuan dari sekian orang yang diharamkan oleh Allah. Kemungkinan ini karena biar tambah jelas bagi kita semua, hadisnya singkat tapi padat dan maknanya banyak. Ini kemungkinan kita jadikan dua pertemuan masalah ini gitu. Saya bacakan dulu di surat An-Nisa ayat 23. Ini yang jadi patokan, tolong diingat tuh, An-Nisa ayat 23. Patokan wanita-wanita yang mahram. Nah, yang mahram abadal abidin. Yang mahram abadal abidin. Maksudnya ada yang nanti ada keterangannya lebih lengkap. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kamu semua. Alaikum ummahatukum, ibu-ibu kamu. Ummahat ini jamak ummun, ummahat. Wa banatukum, dan anak-anak perempuan kamu. Wa akhawatukum, dan saudara-saudara perempuan kamu. Wa ammatukum, dan bibi-bibi kamu. Berarti ini ammat, ini bibi yang sesaudara dengan ayah. Ammatun. Kalau paman saudara itu ammun, kalau bibi ammatun. Wa khalatukum, ini jamak daripada khalatun. Khalatun itu saudara dari ibu.
Jadi bahasa Arab tuh khalatun. Kalau orang Arab tuh khalati, berarti saudara ibunya. Kalau bilang ammi, saudara bapaknya atau ammati. Wa banatul akhi, dan anak-anak perempuan dari saudara laki-laki. Ponaan. Wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu-ibu kamu yang menyusui kamu, ibu susuan. Wa akhawatukum minar radha'ah, ini dua yang ada kata-kata radha'nya dua dari sekian orang yang disebut oleh Allah. Wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudara-saudara perempuan kamu sesusuan, minar radha'ah. Wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu istri kamu, artinya mertua. Ummahatu nisaikum, jadi nisa di sini istri-istrimu, perempuan-perempuan kamu. Nisa, nah, nisa ini tidak ada mufradnya ya. Kalau mufradnya imraatun atau mar'atun. Nah, tapi tidak ada mufradnya, langsung nisaun. Mar'atun, mar'atani, nisaun. Warabaibukumul lati fi hujurikum, dan anak-anak tiri kamu yang ada di bawah, kalau dalam artiannya di bawah buayan kamu. Nah, jadi di bawah buayan maksudnya apa namanya, yang di bawah ini nanti ada antara ulama itu apa yang maksudnya daripada fi hujurikum, nanti ada keterangan. Nah, jadi apa namanya, di bawah buayan itu apa harus bersama nanti, apa harus dipelihara oleh bapaknya yang menikahi istrinya itu, yang orang tuanya? Enggak, ini hanya pada umumnya begitu kan. Fi hujurikum min nisaikum, dari istri-istri kamu, allati dakhaltum bihinna, istri-istri yang sudah kamu pergauli mereka, yang kamu sudah kumpul dengan mereka. Nah, sudah bercampur dengan ibu-ibunya maksudnya. Jadi sebenarnya saya menikah seorang wanita janda, punya anak perempuan. Nah, terus saya nikahi janda ini, saya kawini, udah saya kumpul, maka anaknya itu haram atas saya, tidak boleh. Nah, tapi dengan syarat allati dakhaltum bihinna. Nah, kalau kamu sudah dukhul, fa illam takunu dakhaltum bihinna. Nah, adapun apabila kamu tidak dukhul dengan ibu-ibu itu, dengan wanita-wanita itu yang punya anak perempuan, illam dakhaltum bihinna, kok bentuk jama ini? Mungkin bisa kawin lebih dari satu janda kan? Nah, fala junaha alaikum, maka tidak ada dosa atas kamu untuk menikahi anaknya. Nah, kemudian selanjutnya, wa halailu abnaikum, dan istri-istri anak-anakmu, alladzina min aslabikum, anak-anak kamu yang dari tulang sulbi kamu, maksudnya anak kandung. Itu makna daripada min aslabikum, anak-anak min aslabikum, jadi istri, menantu maksudnya. Anak halailu abnaikum alladzina min aslabikum, wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Jadi tidak boleh juga kamu untuk mengumpulkan antara dua saudara kandung. Saudara kandung lah. Nah, entah itu satu ayah satu ibu, atau lain ayah beda ibu, itu sama bainal ukhtaini. Beda kalau sudah orang lain, maksudnya dari al-far' wal adna, keturunan seperti sepupu, enggak apa-apa. Punya punya beberapa pupu, kawin dengan sepupu ini, kawin di sepupu itu, dua orang boleh, enggak apa-apa. Yang ini enggak boleh, ini dua kandung, dua saudara kandung. Nah, yang saya si ibu atau lain ayah atau lain ibu. Wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf, kecuali yang telah lalu. Jadi yang dulu itu pernah apa namanya, terjadi sebelum Islam, menikahi dua saudara kandung, bahkan lebih. Innallaha kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pengampun dan maha pengasih, maha penyayang. Wal muhsanat minan nisa illa ma malakat aymanukum, itu ayat berikutnya, ayat 24.
dan haram atas kamu al-muhsanat, wanita-wanita yang masih punya suami, tidak boleh jelas. Al-muhsanat minan nisa illa ma malakat aymanukum. Ini sudah pernah saya terangkan di Kitabul Ghazwah kalau tidak salah. Kecuali wanita-wanita yang sudah dibawa kekuasaan kamu karena apa namanya? Asabyuh, karena ditawan itu kan. Nah, dalam tafsir dalam surah Al-Baqarah sudah saya bahas nih masalah illa ma malakat aymanukum. Itulah ikhwani di ayat An-Nisa ayat 23 itu. Baik, kita lanjutkan hadis yang tadi itu. Al-Imam Ibnu Rajab berkata bahwasanya al-wiladatu wan nasab yu'athirani at-tahrima fin nikah. Nah, garis nasab atau karena nasab atau karena juga anak, maksudnya keturunan, itu bisa mempengaruhi kepada hukum nikah. Wa huwa ala qismaini, ini ada dua macam. Ahaduhuma tahrimun mu'abbadun alal infirad. Itu yang pertama, yang diharamkan secara perorangan, itu manal infirad, haram dinikahi secara perorangan. Yang kedua, al-qismu tsani at-tahrimul mu'abbad alal ijtima', yang haram dikawini ketika dikumpulkan berdua tadi itu, wa antajma'u minal ukhtaini. Ini dibagi dua oleh beliau. Mungkin malam ini kita membahas yang al-qismul awal dulu, yaitu tahrimun mu'abbad alal infirad, yang haram selamanya, secara perorangan. Bukan karena menggabung, bukan. Itu bagian kedua nanti. Yang pertama ini, bagian yang pertama ini ada dua macam. Jadi yang mu'abbad alal infirad secara perorangan ada dua macam. Macam yang pertama, an-naul awal ma yahrumu bi mujarradin nasab. Wanita yang diharamkan untuk dinikahi atau sebaliknya karena ada hubungan nasab, maka haram atas laki-laki. Fayahrumu 'alal rajul. Pertama apa? Usuluhu wa in alauna. Bapak dan ibunya ke atas. Jadi bapak, jadi mungkin orang ibunya bapak ini haram. Nah, usuluhu wa in alauna. Yang kedua, wa furu'uhu wa in safulna. Yang ke bawah, anak terus cucu sampai ke cicit. Yang ketiga, wa furu'u aslihi al-adna wa in safulna. Ini nanti ada keterangannya di sini. Apa mana fusulul adna? Nah, yaitu apa? Saudara-saudara yang ke samping. Dan terus termasuk ponakan-ponakan yang tadi itu. Sudah saya baca ayatnya. Yang keempat, wa furu'u usulihi al-ba'idah duna furu'ihinna. Nah, atau cabang-cabang dari asal, memang asalnya, yaitu bibi-bibi itu ke samping. Nah, selain keturunannya. Pon-popon kan halal kalau pon-popon, bibi haram. Nah, tapi bibi kandung lah, makanya berusul. Makanya berusul karena bibi kandung. Baik. Di sini terus diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab. Fayadkhulu fi usulihi ummahatuhu wa in alauna min jihati abihi wa ummihi. Maka termasuk yang usuluhu tadi itu yang pertama ke atas, baik dari jihad bapak atau dari jihad ibu. Haram, mahram semuanya itu. Nah. Wa fi furu'ihi banatuhu wa banatu al-auladihi wa insafulna. Anak-anak perempuannya, nah, dan anak-anaknya semua sampai ke bawah. Anak-anak laki-laki, cucu perempuannya juga, dari anak laki-laki juga, dari anak perempuan juga, terus ke bawah sampai ke cicit-cicit, sampai ke kerpek dalam bahasa Madura itu. Nah, wa dakhala fi furu'i usulihi al-ba'i wa fi furu'i aslihi al-adna akhawatuhu min al-abawain. Nah, ini saudara kandung dari seayah seibu, au min ahadihima, atau seayah lain ibu, saudara lain ayah, saudara lain ibu. Nah, itu juga mahram semuanya itu. Nah, saudara kandung yang seayah seibu
atau lain ayah lain ibu. Itu istilahnya al-adna, yang dekat, saudara-saudara saya. Wa banatuhunna, termasuk juga anak-anak saudara saya. Wa banatul ikhwah, saudara saya perempuan, anak perempuan dari saudara saya laki-laki. Jadi anaknya ponakan, cucu saya lah. Cucu itu tidak boleh itu. Ponakan saya sampai ke cucu ke bawah. Nah. Wa auladuhum wa insaful, terus ke anak-anaknya haram, mahram. Wa dakhala fi furu'i usulil ba'idah, ini istilahnya far'ul aslil ba'id, itu bibi-bibi. Nah, al-ammat, bibi-bibi dari jihad bapak, wal khalat, bibi-bibi dari jihad ibu. Wa ammatul abawaini, termasuk juga bibi bapak kita, mbak Ireng. Nah itu. Wa khalatuhuma, mbak ibu, mbak abah, semuanya itu mahram. Wa in alauna falam yabqa minal aqarib, maka tidak tersisa dari kaum kerabat itu halalan lirrajul, tidak ada yang halal bagi seorang laki-laki siwa furu'i usulihil ba'idah, yaitu apa? Ponaan itu. Jadi saya punya saudara astagfirullahaladzim, ya betul, ponaan dari ini, astagfirullah, sepupu ponaan, naudzubillah, itu maknanya sepupu. Nah, siwa wa hunna banatul ammi wa banatul ammat, anaknya bibi, atau paman, wa banatul ammat, anaknya bibi, anak perempuan paman laki-laki, paman, atau anak perempuan paman perempuan, bibi perempuan. Jadi itu sepupu halal semuanya. Nah, itu hanya yang boleh, yang halal untuk dinikahi. Naam. Wa banatul khalih, ini saudara, anak daripada anak perempuan dari saudaranya ibu. Wa banatul khalat, anak perempuan dari bibi saudara ibu. Nah, itu yang kedua, yang pertama. Jadi yang pertama itu al-qismul awal, ada dua macam. Yang pertama yaitu ada itu ma yahrumu bi mujarradin nasab, karena nasab. Sekarang anak usani, bagian yang kedua dari yang pertama, macam yang kedua dari yang pertama. Saya sulit nih membedakan nih. Kismun itu bagian, naun macam. Dalam bahasa Arab beda. Kismun itu lebih tinggi, naun lebih banyak lagi di bawahnya. Wa naun usani, dari bagian yang pertama itu ma yahrumu minan nasab ma'a sababin akhar, yang diharamkan juga karena nasab hanya karena sebab lain, karena ada sebab yang lain. Wa huwal musaharah, karena ada hubungan pernikahan. Nah, fayahrumu 'alar rajul, maka haram bagi seorang laki-laki halailu abaihi, haram bagi seorang laki-laki atas seorang laki-laki untuk menikahi istri-istri bapaknya, bukan ibunya loh, bukan. Tadi ibunya sudah dibahas, itu nasab. Contoh, ada seorang laki-laki punya bapak, ibunya meninggal, nah, atau firaq, nikah lagi bapaknya dengan perempuan lain. Lah itu istilahnya itu halilatul ab, zaujatul ab. Kalau ibunya sendiri kan umum sudah. Nah, inilah yang disebut karena ada musaharah. Nanti kan ada keterangan di yang kedua itu, nanti bagian yang kedua, masalah nikah dengan saudara istri yang haram juga selama istri masih dinikahi. Nah, selama saudaranya masih dinikahi. Kemudian saya lanjutkan. Wa halailu abnaihi. Contoh lagi, seorang anak punya bapaknya punya anak laki-laki, gitu kan? Kemudian anaknya laki-laki itu kan kedudukannya sudah seperti anak laki-laki itu seperti saudara sudah. Lah anaknya ini nikah dengan perempuan itu haram bagi saya, tidak boleh. Nah, wa halailu abnaihi wa ummahatu nisaihi. Nah, jadi ibu-ibu dari itu nisa, astagfirullahaladzim, mertua dari bapaknya itu tidak boleh
tak boleh dinikahi oleh anaknya itu. Pada zaman Rasulullah ada, saya lupa namanya itu, Udhu ya Unais, ada seorang menikahi bekas istri bapaknya, langsung suruh bunuh oleh Rasulullah. Rasulullah merunak Udhu ya Unais, nah faktulhu, jadi suruh bunuh itu anunya, anaknya suruh bunuh, kayak yang menikahi bapaknya, istri bapaknya, baik. Kemudian wa banatu nisaihi al madkhulu bihinna, wa banatu nisaihi al madkhul bihinna, saya nikah dengan janda, punya anak perempuan seperti tadi itu, sudah duhul, maka tidak boleh anak perempuannya itu saya nikahi. Fayahrumu 'ala ar-rajul umra'atihi wa ummahatuha min jihatil haram atas laki-laki umra'atihi, yang jadi istrinya itu jelas apa itu, mertua. Wa ummahatuha min jihatil juga ke atas itu. Wal ab, bapaknya juga. Jadi saya kakek saya dari istri saya, jadi mertua saya punya mbah, tidak boleh mahram ke saya itu. Wa in ala, baik dari jihad bapak mertua atau ibu mertua. Wa in ala itu mana. Kemudian wa yahrumu alaihi banatu imraatihi, haram atas laki-laki itu anak-anak perempuan dari istrinya. Wa hunna rabaib, yang tadi sudah itu. Raib anak tiri itu, anak kabelun. Wa banatuhunna, dan anak-anaknya juga ke bawah. Wa insafulna, ke bawah. Wa kadzalika banatu bani zaujatihi wa hunna banatu rabaib, itu sudah terangkan ke bawah terus semua, tidak boleh anak tiri terus, anak-anaknya haram semuanya. Nassu alaihi Syafi'i wa Ahmad wa la yu'lam fihi khilafun, itu tidak khilaf sudah. Jadi anak kabelun itu mahram kalau tidak jadi dengan ibunya dan belum dukhul, walaupun sudah akad tapi belum dukhul, maka halal. So nanti ada dengan akad saja, ada yang tidak boleh itu. Cukup akad walaupun belum dukhul, tidak boleh itu. Nanti ada keterangan lebih lanjut. Baik, saya lanjutkan dulu. Wa yahrumu alaihi an yatazawwaja bimra'ati abihi. Ini tadi sudah diterangkan sedikit tadi, yang keterangan tadi itu. Dan haram atas laki-laki untuk menikahi istri bapaknya. Wa in ala, ke atas. Wa bimra'ati ibnihi wa in safulah, dan menikahi anak bapaknya. Jadi bapaknya yang nikah dengan dengan laki-laki, dengan perempuan punya anak itu kan, dan ada dari hasil perempuan lain, tidak boleh. Kemudian wa dukhulu haula'i fit tahrim bin nasabi zahir, itu semua sudah jelas. Wa amma ummahatu nisaihi wa banatuhunna fatahrimuhunna ma'al musaharah bisababi nasabil mar'ah. Jadi karena hubungan seperti saya nikah dengan istri saya, ibu mertua haram ya, karena memang ada nasab dengan ibu istri saya. Istri saya kan anak dia, jadi karena ada nasabnya. Jadi itu musaharah saya dengan istri saya, musaharah. Tapi haramnya itu karena nasab juga dengan. Kemudian di sini disebutkan fa innat tahrima bis nasabil mujarrad wan nasabil mudhaf ilal musaharah yashtariku fihi rijal wan nisa. Ini sama semua, dari pihak laki-laki atau pihak perempuan sama saja. Kalau tadi saya memberi contoh haram atas laki-laki, maka juga haram atas perempuan. Apa itu? Nih keterangannya. Fayahrumu 'alal mar'ah, maka haram atas wanita an tatazawwaja usulaha wa in alau. Tidak boleh, jelas. Anak perempuan nikah dengan bapaknya terus ke atas, tidak boleh. Wa furu'aha wa in safulu. Ini usulah wa in ala wa furu'aha wa in safur, terus ke bawah juga tidak boleh. Wa furu'a usulihal adna wa in safulu, sama dengan tadi itu. Kalau tadi laki-laki perempuan, ini perempuan ke laki-laki. Wa furu'u usulihal ba'idah wa humul a'mam, tidak boleh anak perempuan nikah dengan pamannya, saudara bapaknya.
wal akhwal, saudara ibunya, wa in alau, ke atas tak boleh. Nah, kemudian duna abnaihim, karena karena sepupu, maka boleh. Nah, kemudian fahada kulluhu bin nasabil mujarrad, itu kan betul-betul nasab. Nah, wa amman nasabul mudhafu ilal musahara, nah adapun nasab karena ada hubungan musahara, nah karena hal perkawinan, fayahrumu alaiha, maka haram bagi seorang wanita nikahu abi zaujiha wa in ala. Nah, jadi mungkin dia tidak boleh dia menikahi mertuanya wanita juga. Nah, sama wa nikahu ibnihi, nikahu abi zaujiha. Jadi mungkin abi zaujiha. Jadi bapak dari suaminya. Wa in ala, ke atas. Wa nikahu ibnihi, dan menikahi anaknya. Wa in safula bi mujarradil aqni, dengan akad saja sudah tidak boleh itu. Jadi kalau ada seorang tanpa duhul, itu cukup dengan akad saja, itu jadi mahram semuanya. Contoh, ada seorang laki, bapak saya nikah lagi sebenarnya kan, nah terus ada terjadi akad dengan perempuan, tidak duhul, maka itu mahram, tetap mahram selamanya, tidak boleh. Bil aqdi, bi mujarradil aqdi. Wa yahrumu 'alaiha zawju ibnatiha. Nah, wa in safulat, haram juga seorang wanita menikahi suami anak perempuannya, yaitu menantu bil aqdi al mujarrad, cukup dengan akad walaupun tidak dukhul, tidak boleh. Wa zawju ummiha wa in alat, haram atas perempuan menikahi suami ibunya. Maksudnya bapaknya mungkin mati atau sudah cerai dari bapaknya atau mati, nikah lagi ibunya dengan seorang laki-laki, maka perempuan anaknya ini tidak boleh menikah dengan mantan, dengan bekas suami ibunya itu. Wa in alat, tapi di sini katakan terus, lakin bi syartid dukhul biha, tapi dengan syarat dukhul. Itu kan seperti robibah hukumnya, seperti anak tiri. Nah, kedudukannya seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Kita tinggal membahas bagian yang kedua, ya ikhwani, al-qismusani. Dan ini juga karena ini cukup jelimet kadang-kadang ya, biar saya terangkanlah sedikit-sedikit gitu kan. Karena ini kehidupan kita tuh banyak mendapatkan hal-hal seperti ini gitu kan. Nah, di tengah-tengah masyarakat. Nah, sehingga kadang-kadang bingung kadang-kadang ini gimana, ini kawin ini kok haram, kok mahram ini. Nah, sehingga kita tidak tahu mana yang haram, mana yang halal, mana yang haram dinikahi, yang boleh dinikahi. Nah, insyaallah kita lanjutkan untuk bagian yang kedua, yaitu ahtarimul mu'abbad bil ijtima' atau alal ijtima', karena menggabung dua saudara. Nah, itu apa saja itu? Termasuk juga nanti hubungannya dengan ar-radha'ah, bagaimana dengan ar-radha'ah di sini. Baik, sampai di sini dulu kajian kita malam hari ini. Nah, insyaallah bagian kedua yang akan datang insyaallah taala. Mari kita akhiri liqa ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar bermasa berengse sabar.